Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Bayangin, kalian berada di sebuah ruangan yang gelap ribuan kilometer dari rumah kalian. Di depan kalian ada kamera yang lagi ngerekam. Dan di belakang kalian itu ada 5 orang bertopeng hitam dengan senapan serbu siap dor. Di situ kalian tahu kalau hidup kalian itu cuma tersisa hitungan jam atau bahkan menit. Satu-satunya cara kalian bisa selamat adalah kalau pemerintah negara asal kalian mau tunduk sama kemauan orang-orang yang mau ngabisin kalian ini. Apa yang saya omongin ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh seorang laki-laki asal Korea Selatan bernama Kim Sun-il. Kejadiannya tahun 2024. Rekaman video penghabisan sempat viral dan bikin gempar seluruh dunia, terutama ketika video itu menyentuh menit ke-241. Sebuah detail yang benar-benar serem yang mengubah sejarah konflik Timur Tengah itu berubah selamanya. Gimana bisa seorang penerjemah yang polos, yang datang ke Irak cuma buat ngejar mimpinya, tiba-tiba berakhir di tangan kelompok paling sadis di dunia? Hari ini kita akan membedah habis konspirasi, blunder fatal, dan detik-detik terakhir dari Kim Sun-il yang benar-benar bikin merinding. Untuk kalian yang baru gabung, di channel ini saya ngebahas titik tergelap dari manusia yang paling top tier, yang akan saya bawakan seaman mungkin, se-friendly mungkin, agar kalian ya bisa update, yang mau update ya, dengan dunia underground tanpa perlu ngerasain kengeriannya. Baik, kita kenalan dulu sama Kim Sun-il. Kim lahir di Busan, Korea Selatan. Di mata teman-temannya, Kim ini tipe pria yang kutu buku, baik dan enggak neko-neko. Tapi dia punya satu kelebihan yang jarang dimiliki anak muda Korea pada masanya. Dia jenius dalam urusan bahasa. Kim ini lulus dari Hankuk University of Foreign Studies, salah satu kampus top di Korea, dengan fokus ngambil jurusan teknologi dan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Karena Kim ini punya cita-cita pengen jadi misionaris. Dia pengen pergi ke Timur Tengah untuk ngebantu orang-orang di sana yang kesusahan akibat konflik. Nah, kesempatan itu akhirnya datang di bulan Juni tahun 2003. Sebuah perusahaan logistik asal Korea bernama Gana General Trading lagi nyari penerjemah untuk operasional mereka di Irak. Perusahaan ini dapat kontrak gede buat nyuplai barang-barang kebutuhan militer Amerika yang baru aja menginvasi Irak. Bagi Kim, ini rezeki banget. Sambil kerja, dia bisa ngelancarin bahasa Arabnya, dapat uang, sekaligus ngebuka jalan untuk misi kemanusiaannya nanti. Tanpa pikir panjang, dia langsung terbang ke Baghdad. Dia nggak tahu kalau di Irak di tahun 2003 itu udah berubah jadi neraka bagi warga negara asing. Biar kalian dapat gambaran, Irak setelah jatuhnya Saddam Hussein itu benar-benar chaos. Gak ada hukum yang berlaku. Militer Amerika Serikat emang menguasai kota-kota besar. Tapi di sudut-sudut gang dan kota pinggiran, kelompok pemberontak dan ekstremis itu tumbuh subur. Salah satu kota yang paling ditakuti waktu itu adalah Fallujah. Kota ini jadi basis pertahanan para militan radikal. Dan sialnya, rute kerja Kim sering banget ngelewatin area-area rawan kayak gini. Sebagai penerjemah sekaligus manajer lapangan, tugas Kim ini berat banget. Dia harus nego sama warga lokal, ngurusin truk-truk supply, dan sering berinteraksi langsung sama tentara Amerika. Di mata para pemberontak Irak, siapapun orang asing yang bekerja atau bantu militer Amerika itu dicap sebagai mata-mata atau musuh yang halal untuk dihabisi. Tapi karena udah setahun di sana dan ngerasa aman-aman aja, Kim ini jadi lengah. Tak pesan itu akhirnya datang pada 17 Juni 2004. Hari itu Kim ditugasi nemenin bosnya untuk pergi ke pangkalan militer Amerika Serikat di Fallujah untuk ngurus dokumen supply. Mereka pergi pakai mobil sipil biasa bareng beberapa pekerja dari Irak. Pas lagi di jalan pulang menuju Baghdad di sebuah area sepi di pinggiran Fallujah, mobil mereka ini tiba-tiba dikepung sama beberapa mobil lain. Orang-orang bersenjata lengkap dengan penutup muka itu langsung keluar. Mereka nyeret Kim dengan kasar. Orang-orang lokal dibiarin pergi, tapi Kim dibawa kabur ke tempat yang nggak diketahui. Nah, disinilah keanehan dan blunder terbesar dimulai. Ketika tahu Kim Sun-il ini diculik, pihak Gana General Trading nggak langsung ngelaporin kejadian ini ke Kedutaan Besar Korea Selatan atau ke pihak militer, karena bosnya mikir kasus ini bisa diselesaikan lewat jalur belakang alias bayar tebusan uang. Di Irak waktu itu emang banyak penculikan yang ujung-ujungnya cuma minta duit. Bos Kim ini takut kalau lapor pemerintah masalahnya bakal jadi ribet dan kontrak kerja mereka sama militer Amerika Serikat itu bisa putus. Dan akhirnya blunder dan penundaan laporan selama beberapa hari ini yang nantinya harus dibayar mahal pakai nyawa Kim Sun-il.
3 hari setelah penculikan, tepatnya tanggal 20 Juni 2004, sebuah video serem dikirim ke stasiun TV berita Al Jazeera. Begitu video ini diputar, seluruh dunia itu langsung shock. Di video itu, Kim Sun Il kelihatan memakai baju warna orange straw. Baju ini sengaja dipilih sama para penculik untuk ngejek seragam tahanan penjara Guantanamo milik Amerika. Di belakang Kim berdiri 5 orang bertopeng hitam megang senapan serbu AK-47. Di dinding belakang mereka itu terpasang spanduk hitam besar dengan tulisan Arab, Jamaat Al-Tauhid wal Jihad. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah kelompok teroris yang dipimpin oleh Abu Musab al-Zarqawi, orang yang nantinya mendirikan ISIS. Kelompok ini terkenal nggak kenal kompromi dan suka bikin video penghabisan untuk propaganda. Momen yang sedih banget itu ketika Kim ini dikasih kesempatan untuk ngomong. Sambil nangis histeris, badannya gemeter, dia teriak ke arah kamera pakai bahasa Inggris. Kalau bahasa Indo tuh kayak gini, "Tolong bebasin aku nggak mau mati. Hidup kalian itu penting, tapi hidupku juga penting." Ya mohon sama pemerintahnya untuk dengerin kemauan para penculik. Tuntutan para militan ini benar-benar ekstrim. Korea Selatan dikasih waktu 24 jam untuk ngebatalin rencana pengiriman 3.000 tentara tambahan ke Irak dan segera tarik semua pasukan yang udah ada di sana. Kalau dalam 24 jam janji itu nggak dipenuhi, kepala Kim Sun Il ini akan diklep. Pas video itu disiarin di TV nasional Korsel, negara itu langsung kayak kena gempa bumi. Malam itu juga ribuan rakyat Korea langsung turun ke jalanan kota Seoul. Mereka ngidupin lilin, nangis-nangis, dan demo di depan gedung pemerintah. Mereka menuntut satu hal, selamatkan Kim Sun Il, turuti kemauan penculik. Jangan kirim tentara ke Irak. Ibu dan ayah Kim yang ngelihat anak mereka di TV langsung pingsan berkali-kali. Mereka mohon-mohon lewat media supaya pemerintah mau peduli. Tapi bagi Presiden Korea Selatan saat itu, Roh Moh-hyun, posisinya benar-benar kayak buah si malakama. Korea Selatan saat itu adalah sekutu dekat Amerika. Rencana pengiriman 3.000 tentara itu udah disepakati secara internasional. Kalau Korea Selatan tiba-tiba mundur cuma karena diancam kelompok teroris, itu akan ngerusak reputasi negara di mata dunia. Dan yang paling ditakutin, itu akan jadi bencana buruk ke depannya. Maksudnya gimana? Kalau kemauan teroris ini disetujuin, teroris tahu kalau cara untuk ngedikte sebuah negara adalah dengan cara menculik warganya. Akhirnya setelah rapat darurat berjam-jam, Menteri Luar Negeri Korea Selatan maju ke podium konferensi pers. Dengan wajah tegang, dia mengumumkan Korea Selatan tetap akan mengirimkan pasukannya ke Irak. Mendengar keputusan itu, kelompok Al-Zarqawi langsung memutus semua kontak negosiasi dan harapan hidup Kim Sun Il resmi ditutup. 2 hari kemudian, pada 22 Juni 2004, kelompok Jemaat Al-Tauhid wal Jihad merilis video kedua mereka. Dan video inilah yang menjadi akhir tragis dari kisah ini. Suasana di video kedua ini benar-benar beda sama kayak yang pertama. Gak ada lagi tangisan atau teriakan histeris dari Kim. Di situ Kim kelihatan pasrah. Tatapan matanya itu kosong. Dia kayak udah tahu kalau nggak ada yang akan datang untuk nyelamatin dia. Dia duduk berlutut di lantai dengan baju orange yang sama. Di belakangnya sekarang berdiri 5 orang bertopeng. Salah satu dari mereka memegang secari kertas dan mulai membacakan pernyataan dalam bahasa Arab. Mereka bilang, penghabisan ini adalah pesan langsung untuk warga Korea Selatan dan seluruh sekutu Amerika Serikat. Mereka bilang, darah Kim Sun Il ini ada di tangan pemerintah Korea yang lebih memilih jadi budak Amerika dibanding nyelamatin rakyatnya sendiri. Dalam video itu, ketegangan memuncak seiring durasi video. Sampai akhirnya video itu menyentuh menit ke-241. Tepat di titik itu, begitu pembacaan surat selesai, salah satu algojo itu langsung melangkah maju ke arah Kim. Tanpa ragu, tanpa jeda, dia mencabut sebuah pisau dan klak. Beberapa jam setelah video penghabisan itu menyebar, militer Amerika nemuin jenazah Kim dibuang begitu aja di pinggir jalanan sepi antara Baghdad dan Fallujah. Kelapanya dipisahkan dan ditaruh di atas badannya. Ketika berita kematiannya dikonfirmasi, seluruh warga Korea Selatan yang awalnya sedih langsung berubah jadi marah. Rakyat marah sama teroris yang biadab itu, tapi mereka juga marah sama pemerintah dan perusahaan Ghana General Trading yang dianggap telat bertindak. Jenazah Kim diterbangkan pulang ke Busan. Pemakamannya dihadiri sama ribuan orang yang bahkan nggak kenal sama dia, tapi ikut ngerasain duka yang mendalam. Akibat tragedi ini, pemerintah Korea Selatan langsung bikin aturan super ketat. Mereka melarang total seluruh warganya untuk pergi ke Irak dan zona konflik lainnya. Perusahaan yang mempekerjakan Kim akhirnya diselidiki dan ditutup. Kasus ini membekas sebagai salah satu trauma nasional terbesar dalam sejarah modern Korea Selatan. Kim ini hanyalah seorang pria yang punya mimpi besar untuk membawa kedamaian dan menjembataninya lewat bahasa. Tapi sayangnya dia harus jadi korban dari kejamnya ego politik dan radikalisme
komunisme. Gimana menurut kalian tentang keputusan pemerintah Korea waktu itu? Apakah mereka udah bener dengan menjaga harga diri mereka, atau harusnya mereka mengalah demi nyawa satu warganya? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.